Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan sahabat desa. Dalam kesempatan ini kami ingin menanggapi ataupun ada pertanyaan dari sahabat kita, bagaimana caranya membuat pesan di dalam Microsoft Excel, cara membuat pesan dalam satu kolom atau sel yang kelebihan nilai. Di sini kami akan berbagi langsung bagaimana menggunakan fungsi validasi data di Microsoft Excel. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Di tutorial-tutorial yang lain atau di web yang disajikan oleh teman-teman sangat banyak sekali. Jadi sederhana sekali kita menggunakan validation di Microsoft Excel di toolbar data. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi nanti kami akan menyampaikan di sini beberapa. Jadi bukan hanya bagaimana membuat pesan di dalam kolom ataupun sel di Microsoft Excel, tetapi kita akan jelaskan keseluruhannya kaitannya dengan data validation. Oke, jadi teman-teman perhatikan di toolbar data. Oke, di sini ada data validation. Jadi bagaimana cara kita memvalidasi data dalam sebuah dokumen kita, di dalam sebuah lembar kerja kita sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Ada beberapa. Pertama, di any value di sini ada any value, kemudian ada whole number, ada decimal, ada list, ada date, time, text length, kemudian custom. Nah, kita jelaskan satu persatu maknanya seperti apa. Oke, yang pertama any value. Any value ini sebenarnya semuanya sudah any value. Artinya bahwa semua nilai ataupun teks ataupun apapun yang kita ketikkan di sel ini bisa. Jadi apapun yang kita ketik, mau angka, mau huruf, bisa. Ini any value. Artinya di posisi any value. Nah, ini any value. Oke, saya kira itu yang pertama. Berikutnya, whole number. Whole number ini kita ingin membuat di situ nomor tertentu. Jadi misalnya kita akan batasi dari berapa sampai berapa. Jadi di sel ini teman-teman sorot saja di sel ini, kemudian klik data validation, diingat di data, ambil whole number. Nah, di sini ada between, antara. Jadi karakternya misalnya dari 1 sampai dengan 10. Oke, 1 sampai dengan 10. Terus kalau mereka menulis 1 sampai dengan 10 bisa. Kalau misalnya 0 tidak bisa ditolak. Oleh karena itu kita berikan attention ataupun alert di sini. Jadi contoh, angka yang Anda masukkan salah, atau apapun, silakan, terserah Anda. Oke, kita ketik 1, dia menerima. Tetapi ketika kita mengetik 11, nah, angka yang Anda masukkan salah. Begitu teman-teman. Jadi sederhana sekali. Ini saya ingatkan, di whole number tidak menerima angka desimal. Nah, jadi misalkan 2,5. Sebenarnya 2,5 itu kan bisa antara 1 sampai dengan 10, tetapi dia tidak menerima desimal. 2,5. Dia akan menolak. Gitu. Itu perbedaannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, desimal. Desimal ini fungsinya sama dengan whole number di data validation. Ketika kita mengetik desimal, itu diterimanya ini lebih halus dibanding whole number. Misalkan data validation, oke, setting whole number tapi dipilih desimal. Nah, di sini misalkan 1 sampai dengan 10 juga. Alert misalnya sama. Angka yang Anda masukkan tidak sesuai. Di sini bisa diberi nama Anda boleh, perhatian boleh, silakan, itu title-nya. Oke. Kita ketik 1,2, dia mau. Nah, kalau di sini 1,2 tidak mau.
kan begitu. Akhirnya kita cancel. Nah, kemudian 3,9. Sekarang kita lebihi dari 10. 10,1 lewat. Tidak sesuai karena melebihi. Tadi kita batasi 1 sampai dengan 10. Jadi maknanya whole number sama desimal sama, tetapi ini hanya bicara tidak desimal, angka bulat. Tetapi kalau di desimal ini khusus dia menerima masukan data ataupun angka dari 1 sampai dengan 10, termasuk desimal-desimalnya lebih halus dan terperinci. Berikutnya lagi, yang keempat kami jelaskan di data juga, di data validation, ini adalah list. List ini maksudnya, ya kita pilih list. Ini list ini bisa beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memberikan pilihan untuk dipilih menjadi pilihan data di situ. Misalkan 1 titik koma dikasih pembatas, 2 titik koma 3. Nah, teman-teman harus diingat, ada yang komputer Anda menggunakan pemisah koma dan ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi silakan nanti kalau tidak berhasil di titik koma berarti menggunakan pemisah koma. Oke. Nah, di sini sudah langsung jadi pilihannya 1 2 3. Kalau mereka menulis 4 tidak bisa. Ya. Mau dikasih alert boleh seperti yang tadi data validation. Nah, tinggal pilihan Anda keliru, misal begitu, ya. Benar 0 misalkan begitu. Itu yang pertama cara untuk list. Yang kedua, kita juga bisa mengambil, misalkan kita rubah ini list, tetapi ini kita buat sendiri list di tempat lain. Ini misalkan kita ambil nama desa ya. Oke. Di sini ada nama desa yang ingin kita jadikan list. Tadi cara pertama, teman-teman, kita batasi saja. Nah, tadi ini list kita membuat langsung dengan pembatasan koma atau titik koma. Kalau yang ini kita dari data list yang ada. Teman-teman punya tabel terdiri dari susunan daftar nama atau angka atau apapun itu bisa dijadikan list. Nah, caranya data validation masuk di toolbar data, data validation kembali list, ini langsung disorot saja. Ini cara yang kedua untuk membuat daftar list. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihan. Ya, itu yang kedua, membuat daftar list. Apakah ini hanya di sheet ini? Bisa di sheet yang lain, tetapi dalam satu file. Misalnya di sheet di sini kita ambil ada list, bisa. Oke, jadi itu yang kedua caranya. Kemudian yang ini, kalau kita tambah di sini, misalkan tambahan nama desa atau nama apapun itu, maka di sini tidak masuk karena sortirnya tidak masuk. Nah, bagaimana caranya jika ini berkurang? Kita hapus ya, misalkan hapus. Nah, di sini akan ada ruang blank sehingga tidak begitu bagus kelihatannya. Bagaimana caranya yang blank ini tertutupi? Kalau kita tinggal jadikan 4 pilihan di sini, dia tetap 4 dan di sini munculnya 4 juga. Caranya, teman-teman, kita buatkan kolom di sini tabel. Contoh begini ya. Di sini teman-teman buat rumus sama dengan konta. Ya, konta. Di blok saja sampai di sini. Bentar. Nah, ada 4 ya. Oke. Terus kita ingin membuat pilihan. Masuk lagi di data validation list. Nah, di sini rumusnya dirubah. Kita menggunakan offset. Offset buka kurung. Ini di blok sampai sini. Ya. Kita kasih pembatas koma atau titik koma 0 2 kali. Batas lagi, kasih yang konta. Kita batasi dengan 1. Tutup kurung.
Oke. Nah, di sini pilihannya langsung 4. Ketika kita menambah desa yang lainnya, Kar misalkan ya, kemudian Tanjung atau Sebangun, di sini juga akan otomatis menambah. Nah, kita hapus lagi, tinggal 3, dia juga auto 3 gitu. Oke, itu list. Yang berikutnya lagi date. Kalau date ini kita ingin membatasi tanggal atau rank dari tanggal berapa mulai atau tanggal berakhirnya. Ini sederhana sekali, data validation lagi. Pilih di sini date. Kemudian dari tanggal, misalnya kita ingin membuat perencanaan desa. Startingnya di tanggal 1 Juni 2021. Berakhirnya misalnya 31 bulan 8 2021. Oke. Ini boleh kita ketik misalnya tanggal 8 Agustus 2021. Dia tetap bisa, tidak menolak. Ketika kita buat 1 September lewat, dia menolak. Terus bagaimana membuat amarannya langsung sebagai pesan? Nah, jadi sini data validation sudah masuk ke dari tempat yang tadi. Error alert. Nah, tanggal yang Anda masukkan mulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Agustus gitu. Harus mulai ya, harus dimulai. Ketika misalkan begini, 2 September 2021, dia menolak, ada pesan. Gitu teman-teman. Time juga begitu, sama kasusnya dengan date. Jadi mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa, waktunya kapan. Text length, jadi panjang karakter. Ini biasanya orang membuat password, mengunci password, jadi minimal berapa karakter, kemudian sampai dengan batas minimum karakter. Time ini sama, dari jam berapa, ini pada intinya sama. Kemudian text length, ini contoh data validation, kita pilih, maaf, ini setting ya. Nah, ini minimal berapa karakter gitu ya. Ini teks khusus ya. Misalnya minimal 3 karakter atau minimal 5 karakter sampai dengan 7. Paling banyak 7. Oke. Nah, ketika kita tulis nama Budi, dia akan menolak karena kurang dari 5. Nah, kita ketik Marni, dia akan terima. Nah, karena Marni ini terdiri dari 5 karakter tetapi tidak sampai 7 dan seterusnya seperti itu. Itu teman-teman gunakan fungsi-fungsi ini dalam rangka memvalidasi data secara otomatis di Microsoft Excel atau lembar kerja yang Anda siapkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang terakhir adalah custom. Custom ini kita memberikan formula tertentu. Jadi data validation, kemudian custom. Nah, ini formula. Jadi kita membuat formula khusus di tempat ini. Kalau di luar formula itu dia tidak terima, seperti itu. Jadi sederhana sekali. Ada beberapa any value, ini semua karakter. Saya jelaskan sekali lagi. Whole number ini khusus untuk angka-angka yang tidak mengandung desimal di dalamnya. Kemudian desimal ini lebih halus, fungsinya sama dengan whole number, jadi bisa diberikan batas awal sampai dengan batas akhir minimum dan maksimum, tetapi dia menerima
yang desimal. List ini pilihan-pilihan tertentu dengan 3 cara tadi, bisa mengetik langsung, kemudian bisa dari pilihan yang kita buat di kolom tertentu, kemudian kita menggunakan kontak offset. Oke, date maksudnya kita di sel ini hanya diisi dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir yang kita inginkan. Kemudian waktu juga sama, dari jam yang kita inginkan di awal minimal sampai dengan jam berapa. Tagline ini karakter, jumlah karakter yang dibatasi. Kemudian kita menitipkan pesan-pesan di dalamnya. Terus bagaimana kalau misalkan yang tadi kita contohkan hanya satu sel. Ini satu sel, semuanya terdiri dari satu sel yang kita berikan contoh. Terus kalau terdiri dari banyak sel, lalu dalam satu kolom tinggal diblok saja, kemudian berikan perintah di data dan data validation sesuai dengan yang kita berikan gambaran seperti tadi. Nah, jadi sederhana sekali teman-teman, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.